Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, itu sebagai binatang yang paling jahat dalam kehidupan ini di muka bumi ini. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai sekutu-sekutu, sebagai tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai hal-hal yang selain Allah tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Padahal orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, idh yarawnal annal quwwata lillahi jami'a, ketika mereka melihat bahwa ternyata kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwa Allah itu amat keras siksanya, yaitu ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Wara'awul adzab, dan ketika itu mereka menyaksikan azab Allah di depan mata mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah hubungan sebab akibat ketika itu. Wa qala alladzina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti ketika itu mereka mengatakan, lau anna lana karratan, seandainya ada kesempatan bagi kami untuk kembali lagi ke dunia, fanatabarra'a minhum, tentunya kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka di dunia menjadi penyesalan bagi mereka di akhirat. Wa ma hum biqarijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka ketika itu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai kita ini salah melangkah, jangan sampai kita ini salah dalam menempuh hidup dan kehidupan kita ini. Jangan sampai kita ini karena ikut-ikutan saja, tanpa ada ilmu yang kita miliki, tanpa ada pengetahuan yang mendasari kita untuk melakukannya, sehingga kemudian kita menjadi menyesal sepanjang hidup kita dan tidak mungkin kembali lagi ke dunia, ya. Orang-orang yang kita ikuti ternyata tidak membawa kita kepada keselamatan hidup kita. Apakah lingkungan kita, teman kita, orang yang kita anggap pantas diikuti ternyata membuat kita sesat dalam hidup ini, maka itu akan menjadi penyesalan bagi kita. Ayat ini menjelaskan seperti itu, bahwa ada orang-orang yang hidupnya ikut-ikutan saja tanpa mau belajar, kemudian dia ternyata sesat
kemudian di akhirat kemudian menjadi penyesalan sepanjang masa. Oleh karena itu kita harus hati-hati, karena hidup ini adalah menentukan pilihan antara selamat atau celaka, antara surga atau neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di surat Al-Isra mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara tentang sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Begitu juga jangan kita sembarang share chat di HP kita, di Android kita, yang kita tidak baca, yang kita tidak ngerti apa maunya, apa ilmunya dari apa yang sudah kita sebar itu. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kita, apa saja yang kita dengar, informasi yang masuk ke dalam diri kita lewat telinga kita, lewat pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita saksikan, wal fuada, dan hati, pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang keluar, yang terucapkan, min qaulin, berupa ucapan, berupa kata-kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita itu, raqibun atid, ada malaikat yang senantiasa standby dan senantiasa mencatatnya, akan menjadi amal perbuatan kita. Apakah yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan atau sebaliknya keburukan? Apakah yang keluar dari lisan kita itu adalah kebenaran atau sebaliknya adalah kebatilan? Maka malaikat raqibun atidun senantiasa mencatat, mengawasi kita, dan senantiasa standby terus menerus di sekeliling kita. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu dari Tuhanmu, yaitu kebenaran itu, kaman huwa a'ma, sama persis seperti orang-orang yang buta? Tentu tidak sama. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi pertanyaan ini adalah mengingatkan kita bahwa tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Bahkan belajar itu tidak dibatasi waktunya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari ayunan ibu sampai liang lahat. Istilah kerennya long life education, belajar seumur hidup. Karena belajar itulah yang membuat kita tahu, sehingga setelah kita tahu kita bisa melaksanakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang keliru dan mana yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu itu sebagai binatang yang paling jahat dalam kehidupan ini, di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 22, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya binatang melata yang paling jahat menurut pandangan Allah, indallah, adalah as-summu, orang yang
tuli, al-bukmu, orang yang buta, alladzina la ya'lamun, yang tidak berilmu, yang tidak mau memahami, yang tidak mau tahu, tidak mau menggunakan pendengarannya untuk belajar mendengar, tidak mau menggunakan penglihatannya untuk melihat, untuk mendapatkan mana yang benar. La ya'lamun, tidak berilmu, tidak mau belajar. Itulah disebut oleh Allah sebagai syarrut tawab. Sidang jamaah Jumat, semoga kita semua jamaah Jumat senantiasa terus menerus untuk belajar dan belajar. Salah satunya adalah belajar yang efektif, yang di sela-sela waktu kesibukan adalah mendengar khutbah Jumat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim.